Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan apa itu cara untuk mempraktikkan hubungan antar VLAN. Maaf Pak Jaka, sini saya belum bisa menyerahkan tugasnya belum karena telat. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa itu praktikum menghubungkan uh, antar VLAN. Nah, dari video-video ini saya sudah mencoba untuk memahami dan mencoba mengkonfigurasinya. Dan kali ini saya akan menjelaskan dari awal apa itu VLAN. Oke, sini sudah saya coba searching di AI, di ChatGPT, dan lumayan banyak ya untuk uh, apa yang ingin saya buat di sini. Kita coba cek apa itu penjelasannya. Oke, kita di sini disclaimer sebentar. Di sini bukannya saya mendapatkannya dari AI aja, tapi saya juga mencoba untuk mengetahui apa sih penjelasan yang mengenai hal tersebut. Jadi nggak semena-mena saya hanya mengetahui, oh ini doang dari AI, oh ini doang dari ChatGPT, tetapi saya juga memahami apa yang dijelaskan oleh Pak Jaka melalui video-video yang diberikan. Jadi nggak semena-mena saya melihat ChatGPT dan tidak memahami apapun. Nah, kali ini pertama saya akan menjelaskan apa itu cara menghubungkan antar VLAN. Sini kita melihat beberapa device. Yang pertama ada router, lalu ada switch, lalu ada dua device yang sudah terhubung dan menggunakan IP-nya masing-masing. Di sini dia menggunakan IP 10.10, di sini IP-nya 20.10, dan dia memakai VLAN 10 divisi 1 dan VLAN 20 divisi 2, dan menggunakan switch sebagai alat penghubungnya dan router sebagai penghubungnya dan mendapatkan internetnya. Nah, di sini. Nah, lalu di gambar kedua ini sama sebenarnya, tetapi dia penambahan transnya. Dia menggunakan masing-masing switch dari switch 1 dan switch 2 untuk menghubungkan masing-masing device-nya melalui satu router. Kayak begitu. Nah, VLAN ini. Nah, ini adalah konfigurasi secara defaultnya. VLAN tidak bisa saling komunikasi. Nah, memang VLAN itu memang tidak bisa saling komunikasi jikalau belum ada broadcast domain atau belum ada konfigurasi yang dilakukan. Nah, dalam gambar kedua ini kan ini udah ada VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, apabila dari routernya belum dikonfigurasi dan menghubungkan langsung ke switch, otomatis apa yang sudah kita mau lakukan tentu belum ada yang terkonfigurasi. Lalu kedua ada apa itu interVLAN routing. Nah, interVLAN atau ini adalah teknik agar VLAN-VLAN bisa saling terhubung melalui perangkat yang bisa di routing. Nah, contohnya seperti router on a stick atau router tambah 2 switch L2. Itu menggunakan router dengan sub interface di satu kabel trunk. Nah, seperti ini. Nah, contohnya. Nah, oke. Nah, lalu yang kedua adalah SVI atau Switch Virtual Interface untuk mendapatkan switch layer 3. Routing yang dilakukan dengan layer 3 switch tanpa router tambahan. Nah, yang ketiga ini adalah cara kita coba masuk ke cara satu ya, router on a stick atau yang paling sering dipakai. Nah, logikanya switch punya VLAN 10 dan 20. Ini kan punya device-nya. Dan di sini kita bisa masukkan config-nya di CLI-nya, kita bisa masukkan integer sebagai alat untuk masukkan IP address-nya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang kedua, cara kedua itu interVLAN. Nah, ini jarang banget dipakai ya teman-teman, karena prosesnya yang lumayan ribet dan memakan waktu yang lumayan panjang. Nah, ini langkah logikanya buat interface dari IP, aktifkan routing, sesimpel itu. Oke, kelima adalah DHCP per VLAN. Jika DHCP server digunakan, setiap VLAN harus punya pole masing-masing. Nah, pole ini seperti jangkauannya. Biasanya kalau di IP address pole-nya tuh 0 sampai 255. Tetapi kalau di DHCP kan itu kadang itu mix ya atau banyak. Jadi kita bisa melakukan VLAN full 10 dan sini IP-nya.
Tujuannya adalah PC otomatis dapat IP, ya memang DHCP memang mendapatkan IP secara otomatis. Lalu gateway sesuai VLAN, dia VLAN-nya 10 dan menghindari IP bentrok. Nah, keenam ini switch layer 2 versus layer 3. Apa sih keunggulannya? Nah, layer 2 ini fungsinya untuk switching tapi tidak bisa untuk routing VLAN. Dan layer 3 itu bisa switching, fungsinya switching dan routing, dan bisa routing VLAN. Nah, kurangan kelebihannya hanya tidak bisa routing VLAN saja sih, teman. Ketujuh itu masalah umum. Nah, masalah umum biasanya terjadi dalam konfigurasi itu biasanya PC tidak dapat IP, VLAN tidak terhubung, router tidak bisa memproses VLAN, dan native VLAN mismatch. Dan semua ini biasanya terjadi karena konfigurasi yang belum cepat dan tepat. Nah, lalu yang ke-8 adalah pengujian hasil akhir praktikum. Nah, ini kan biasanya untuk mengetes hasil konfigurasi yang kita buat, biasanya untuk mengirimkan pesan, itu biasanya sampai ke PC tujuan. Nah, kesimpulannya, VLAN bisa memisahkan jaringan. Lalu yang kedua adalah agar VLAN terhubung dibutuhkan inter-VLAN routing. Ketiga, bisa memakai router dan switch. DHCP dapat dibuat VLAN untuk pembagian IP otomatis. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.